Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di part 5 pembahasan soal hukum. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas 5 soal. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman coba latihan terlebih dahulu, yaitu dengan cara pause videonya dan teman-teman jawab sendiri terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bahas bersama-sama. Soal pertama, seorang lansia 64 tahun tinggal di panti jompo. Hasil pengkajian, klien mengalami kelemahan pada kedua ekstremitas bawah. Klien meminta bantuan perawat untuk membantunya ke kamar mandi, namun perawat menolak karena akan menyuapi lansia yang lain. Perawat tidak mau membantu klien karena klien bau dan jorok. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? A. Non-maleficency, B. Autonomy, C. Justice, D. Confidentiality, dan E. Beneficency. Yang ditanyakan pada soal ini adalah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat. Kita lihat pada soal bahwa klien meminta bantuan perawat untuk membantunya ke kamar mandi. Namun perawat menolak karena akan menyuapi lansia yang lain. Perawat tidak mau membantu klien karena klien bau dan jorok. Nah, di sini jelas ya teman-teman bahwa prinsip etik yang dilanggar oleh perawat adalah yang C ya teman-teman, justice. Justice adalah prinsip etik perawatan, yaitu keadilan atau tidak membeda-bedakan pasien. Soal kedua, seorang perempuan 50 tahun dirawat di suatu rumah sakit. Dengan CHF, hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak, udem pada tungkai bawah dan nyeri. Pasien akan dilakukan pemasangan EKG. Saat ini, perawat sedang menjelaskan tujuan, alat, prosedur, dan menanyakan persetujuan pasien sebelum dilakukan tindakan. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat? A. Autonomy, B. Justice, C. Non-maleficency, D. Beneficency, dan E. Confidentiality. Sini yang ditanyakan adalah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat. Kita lihat pada soal bahwa pasien akan dilakukan pemasangan EKG. Saat ini, perawat sedang menjelaskan tujuan, alat, prosedur, dan menanyakan persetujuan pasien sebelum dilakukan tindakan. Lihat sini bahwa perawat melakukan prinsip etik A ya teman-teman, autonomi. Prinsip etik autonomi yaitu menghargai hak pasien. Dan di soal dijelaskan bahwa perawat menjelaskan tujuan, alat, prosedur, dan menanyakan persetujuan pasien sebelum melakukan tindakan, yang mana pasien berhak mengetahui yang akan dilakukan pada pasien. Soal ketiga, seorang perempuan 25 tahun dirawat di rumah sakit dengan HIV positif. Keluarga ingin mengetahui penyakit pasien dengan mendesak perawat, dan akhirnya perawat memberitahu keluarga. Sebelumnya perawat telah berjanji kepada pasien untuk merahasiakan penyakitnya kepada siapapun. Apa prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? A. Autonomy, B. Confidentiality, C. Veracity, D. Fidelity, dan E. Non-maleficency. Yang ditanyakan pada soal nomor 3 adalah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat. Sini kita lihat teman-teman bahwa keluarga ingin mengetahui penyakit pasien dengan mendesak perawat, dan akhirnya perawat memberitahu keluarga. Sebelumnya perawat telah berjanji kepada pasien untuk merahasiakan penyakitnya kepada siapapun. Jadi, prinsip etik yang dilanggar oleh perawat pada soal nomor 3 ini adalah yang D ya teman-teman, fidelity. Fidelity yaitu menepati janji. Di sini, perawat telah berjanji kepada pasien untuk merahasiakan penyakitnya kepada siapapun. Kemudian, perawat memberitahu keluarga pasien. Jadi, jelas teman-teman, jawaban yang nomor 3 ini adalah yang D. Nah, kenapa tidak masuk di dalam konteks kerahasiaan atau confidentiality? Karena kalau konteks confidentiality atau kerahasiaan ini adalah menjaga informasi klien atau privasi klien itu terhadap orang lain di luar keluarganya. Karena keluarga juga berhak tahu tentang informasi kesehatan klien. Soal keempat, seorang perawat pelaksana di ruangan rawat inap sedang melakukan tindakan perawatan ulkus diabetikum pada seorang pasien perempuan 40 tahun. Hasil pengkajian, luka pasien tampak bernanah dan berbau menyengat. Perawat yang sedang bertugas tampak membersihkan luka seadanya saja dan tidak sesuai dengan SOP perawatan luka diabetikum di rumah sakit. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat pada kasus tersebut? A. Accountability, B. Non-maleficency, C. Fidelity, D. Confidentiality, dan E. Veracity. Yang ditanyakan pada soal nomor 4 adalah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat. Kita lihat pada soal bahwa perawat sedang melakukan tindakan perawatan ulkus diabetikum pada seorang pasien. Kemudian, hasil pengkajian,
luka pasien tampak bernanah dan berbau menyengat. Perawat yang sedang bertugas tampak membersihkan luka seadanya saja dan tidak sesuai dengan SOP perawatan luka diabetikum rumah sakit. Jadi, jelas di sini bahwa perawat melanggar prinsip etik yang A ya teman-teman, accountability. Accountability adalah tindakan yang sesuai dengan standar protap yang sudah ditetapkan. Nah, di sini dikatakan bahwa perawat yang sedang bertugas tampak membersihkan luka seadanya saja dan tidak sesuai dengan SOP atau protap perawatan luka diabetikum di rumah sakit. Jadi, prinsip etik yang dilanggar oleh perawat pada soal nomor 4 adalah accountability. Soal kelima. Seorang pasien 21 tahun baru saja melahirkan bayi pertamanya di kamar bersalin suatu rumah sakit. Pasien menyampaikan kepada salah seorang perawat bahwa bayi yang dilahirkan ini bukanlah anak dari suami sahnya. Pasien meminta perawat untuk tidak menyampaikannya kepada pihak keluarga pasien. Apakah prinsip etik yang harus dijalankan perawat? A. Beneficence, B. Confidentiality, C. Accountability, D. Fidelity, dan E. Veracity. Yang ditanyakan pada soal nomor 5 adalah prinsip etik yang harus dijalankan perawat. Kita lihat pada soal bahwa pasien menyampaikan kepada salah seorang perawat bahwa bayi yang dilahirkan ini bukanlah anak dari suami sahnya. Kemudian, pasien meminta perawat untuk tidak menyampaikan kepada pihak keluarga pasien. Jadi, prinsip etik yang harus dijalankan perawat adalah yang D ya teman-teman, fidelity. Konteks fidelity adalah menepati janji. Nah, jadi bukan masuk di dalam konteks confidentiality atau yang B ya teman-teman. Karena confidentiality atau kerahasiaan ini adalah menjaga informasi klien terhadap orang lain atau di luar keluarganya. Karena keluarga pasien atau keluarga si klien ini juga berhak mengetahui informasi tentang kesehatan klien. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang D ya teman-teman, fidelity. Oke teman-teman, kita sudah membahas 5 soal hukum pada kesempatan kali ini. Terima kasih, tetap semangat dan salam kompeten.